dok, kalau perawatan. Akhirnya Bu, makanya siapa ngecek ya. Siapa yang mau kerjakan? Mengecek catatan medik dan mencuci tangan. Saya akan mengecek ketersediaan alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah sudah, saya akan memberi salam dan memperkenalkan diri. Baik Pak, perkenalkan saya Dr. Amelia Kartika yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan kolostomi untuk seperti memasangkan kantung ke daerah yang sudah dilakukan tindakan, gunanya untuk mengeluarkan isi-isi dalam usus, karena apa ya bahasanya dok? Tujuannya untuk itu. Lalu nanti prosedurnya akan dilakukan pemasangan kantong dan mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Setelah inform consent, saya akan mengatur posisi tidur pasien secara supine atau terlentang ke atas. Baik Pak, boleh boleh baring terlentang menghadap ke atas, santai saja. Lalu setelah itu saya akan. Jadi yang harus ditambah pada kita setiap hari ini pada stoma, nanti sampaikan juga ke keluarga dan pasiennya. Bapak, nanti ketika saya memasang stoma, tolong Bapak perhatikan atau Ibu perhatikan, karena kan nanti Bapak akan pulang ke rumah. Kan sekarang lagi di rumah kan, lagi di ruangan. Nanti kan Bapak nggak mungkin setiap bentar ke RSUD untuk ganti stoma, karena Bapak juga akan bisa kerjakan di ruangannya di rumah sendiri gitu. Jadi Bapak tolong perhatikan atau keluarganya tolong perhatikan jika saya lagi masang stoma, karena nanti akan Bapak bisa kerjakan di rumah. Itu harus dibilang ya. Baik Pak, jadi karena kita akan memasang kolostoma, mohon diperhatikan terkait prosedurnya agar Bapak bisa mengulanginya di rumah. Lalu setelah itu mengatur posisi dan mengatur tempat tidur pasien. Setelah itu saya akan cuci tangannya 2 kali ya dok. Kan tadi belum tadi. Tadi udah dok, cuci tangan. Udah mencuci tangan lagi. Terus saya akan mencuci tangan kembali dan memasang handspoon. Biar kita nggak terlalu mendekat. Kan? Setelah itu saya akan memasang perlak dan pengalasnya di sebelah kanan dan kiri pasien sesuai lokasi stoma. Izin ya Pak. Kalau nanti di RS apa ininya? Alasnya. Alasnya apa yang dinamakan apa? Underpad. Tahu kan? Underpad. Warna hijau itu kan? Ya. Setelah itu saya akan meletakkan nirbekan di atas perlak dan didekatkan ke seluruh pasien supaya mudah untuk mengakses alat-alat yang dibutuhkan. Lalu setelah itu saya akan membuka set ganti balutan dan menyiapkan cairan enak cairan. Dok, cairannya dihitung mungkin ya? Nah, iya boleh. Nah, kalau kemarin kalau yang kecil lah gimana? Oh, nggak apa-apa. Dan iyalah, anggap ini. Nah, terus? Lalu saya akan mengobservasi produk stoma. Tidak nih. Oh ya. Nah. Mengobservasi produk stoma. Nah, ini dibuka. Lalu membuka kantong kolostomi. Nah, jangan, Kak, tolong Kak buka Kak. Kak, kan belum akrab kan? Nah, Kak buka nih ya, dok, Kak ya. Buka deh dok.
Terus ada pakai gunting Pak ya. Nah terus apa? Lalu setelah itu, oh ini kan udah terpasang dok, jadi Ya. saya akan membukanya terlebih dahulu Ya, dengan sangat hati-hati, ganti kan. Nah terus dengan menggunakan pinset nah, dan tangan kiri menekan kode pasien. Jadi nanti misalnya ini terpasang, saya akan menekan lalu membukanya, Ya, baru terus? ditaruh di tempat yang infeksius. ya. Nggak ada, jadi taruh aja di tempat yang infeksius. Lalu setelah itu saya akan membersihkan kulit sekitar stoma dengan kapas NaCl. Jadi ini kan dok, ini dicelupin. Nah, Ini nggak apa-apa ya dok, dicelupin. iya boleh boleh. Ecek-eceknya ya, Ya. celupin, baru dibersihkan sekitar secara sirkuler dari dalam keluar. Setelah itu buang ke tempat yang infeksius. Setelah itu saya akan mengeringkan kulit sekitar stoma dengan kaca steril, Nah, keringkan. Nah, keringkan. ya. Lalu setelah itu mengobservasi stoma dan sekitar kulit stoma, lalu memberi gel lubrikan. Lubrikan di mana gelnya? Enggak, gelnya maksudnya motor di mana? Oh di sininya dok, di daerah ininya. Nah, sekarang bukan gel lagi sekarang. Jadi dok, Sekarang salep. Nah, itu pakai salep aja. berarti kami gantinya ngomongnya nanti salep ya dok, Salep aja. Kita misin aja. salep gintamisin. Nah, jadi kan setiap orang stoma pasti nanti ininya akan merah-merah. Kenapa merah? Karena terkena cairan ini, cairannya sama kotorannya merah-merah. Tambah lagi dengan plester kan yang merah. Jadi harus salep ini ya, salep kita mesin sini. Ya. Nah, pas tadi membersihkan ini ambil begini, ya kan? Kan gini kan, kan pakai handsun kan? Ini. Nah, ambil cairan ini dibersihkan. Dibersihkan, bersihkan. Begini. Dah, buang kan? Buang ke tempat kotoran kan? Terus sekali lagi yang di sekitar, Nah, bersihkan lagi sini. di sekitar. Dah. Terus ulang lagi kayak tadi, bersihkan ini, bersihkan, baru ambil salep, olesan satu sini. Karena pasti di sini merah-merah dia, karena kotoran kan merah-merah, bisa iritasi nih. Nah, dah terus. Lalu setelah itu mengakui maksudnya, mengakui stoma dan memperlubang ke depan. Nah ini. Ini. Nah, Terus setelah mengambil, terus. ini dibuka dulu ya dok. Nah, ini kan ada nih 3 cm, terus ini apa tujuannya? Buat sesuaiin sama Nah, lukanya. ya sesuainya dulu. Oh, jadi saya sesuaikan. ya. Jadi sekitaran 3 cm. Nah, boleh. Nanti baru kita potong ya Ya, dok. ah. Potongnya gimana dok? Hah? Potongnya gimana dok? Buat Tinggal dibuka. begini. Oh, itu tinggal buka aja. Ya. Tinggal buka. Kadang dia ada juga yang belum begini. Jadi caranya ini dikembangkan dulu, ya kan? Ini dibalut begini, diletakin, ini letakin dulu. Ini baru begini. Oh, Tuh ya, contoh gini ya. Gini kan? Kan betulan ada kan? Nah, coba gunting. oh guntingnya ada, tinggal gini Nah, aja dok. pegang. Oh. Pegang segini. Ya, jadi nanti guntingnya tinggal gini. Nah, kita Sesuai dengan dengan ini ya, sampai ke sini. Ya. Jadi tinggal dibuka gini. ya, oke. Oke, setelah diukur kita membuka Nah, dan memasukkan stoma ke dalam lubang. nah. Ya. Masukkan stoma ke dalam lubang. Arahnya kemana? Oh, sesuai dengan ininya dok. Kalau misalnya yang kayak gini, berarti ke bawah dia vertikal gini. betul. Lalu setelah itu membuka perkat kantong kolonoskopi Nah, kenapa alasannya ini harus ke bawah? karena biar dia nggak melebar aja dok ke bawah. Enggak, Dan Malam di sini tuh. kenapa? karena dia nanti turun ke bawah biar Kenapa? estetikanya. Bukan. Hah? Ya, pas ini biasanya di Nah, kalau nyampe begini apa yang terjadi? sini penuh jadi melebar. Hah? Penuhnya di sini. Nah, jadi ketika dia seperti ini feses kan? Kita jadi dia begini kan? Nah, jadi bagusnya seperti ini. Langsung Itu ada alasannya kenapa ya? Nah, terus terus setelah itu membuka ininya dok. ya. Jangan salah terus gimana? Ini ada tekniknya gimana? Coba pikir dulu, biar ingat nanti gimana? Pikir dulu. Bukan dari bawah aja.
Hah? Enggak dari awal nah. kita. Nyerah ya? Tahu Nyerah, enggak? Dok. Nyerah. Jadi ini kan begini kan? Buka begini dulu. Oh, baru digunting tengah. Nah, gunting ini dulu. Gunting ini dulu. Ya, Betul kan? betul. Nah, lalu ini Buka satu. diputar begini. Dah, ya kan? Terus baru ini Disesuaikan. Tempel. Tempel. Nah, udah kan? Oke. Nah, terus apa lagi? Udah dok. Setelah itu saya akan merapikan. Nah, ini kan pasien kan masak nih. Pasien masak kan? Kan stomanya bakal ini kan, bakal lepas kan? Nah, kasih plester di mana? Nanti dia ada stomanya yang di sini tuh ada yang lepas begini atau yang begini, nanti plesternya di mana? Nah, Di atasnya. plester di sini. Ambil plester di pabrik dari sini ke kemari. Ini dibiarin. Nah, ini biasa aja. Nah, ya. Oke. Dah. Setelah itu merapikan pasien dan merapikan alat, yang mana sampah-sampah infeksius dibuang ke kantong infeksius berwarna kuning. Ini coba ya. Amal. Terus setelah itu mengevaluasi respon pasien dan keadaan stoma. Baik Pak, apakah stoma yang terpasang Bapaknya nyaman atau ada yang tidak nyaman Pak? Lalu setelah itu apakah sudah benar posisinya, apakah Bapak bisa bergerak dengan leluasa? Setelah itu apakah terasa sedikit nyeri atau gimana, kita tanyakan kepada pasien. Setelah itu merapikan alat-alat yang telah digunakan, lalu melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan kembali. Nah. Foto. Foto. Bukan gitu, si Amelia dari sini tolong foto di Samel.